Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Mutomima. Saya dari mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang persiapan kehamilan yang sehat, Ibu. Iya, mangga. Jadi sebelumnya Ibu sudah mengerti belum kehamilan yang sehat itu seperti apa, usia suburnya itu berapa gitu? Belum, Mbak. Baik Bu, usia subur berkisar antara usia 20 sampai 45 tahun ya, di mana pasangan laki-laki dan perempuan sudah cukup matang dalam segala hal, terlebih di dalam organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. Nah, wanita usia subur adalah wanita yang keadaan organ reproduksinya berfungsi dengan baik antara umur 20 sampai 45 tahun. Usia subur ini berlangsung lebih cepat daripada pria. Puncaknya kesuburan ada pada rentang usia 20 sampai 29 tahun. Pada usia ini memiliki kesempatan 95% untuk hamil. Presentasenya pada usia umur 30-an presentasinya menurun hingga 90, dan di atas 40 tahun itu menjadi 40%. Jadi tanda wanita subur dan pria subur yaitu, untuk wanita subur yaitu siklus haidnya itu lancar, teratur setiap bulannya, biasanya itu dia sudah subur. Satu putaran haid dimulai dari hari pertama keluar haid hingga hari sebelum haid datang kembali, biasanya berlangsung 20 hingga 30 hari. Siklus menstruasi itu dipengaruhi oleh dua hormon, hormon seks perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Iya. Hormon-hormon itu menyebabkan perubahan fisiologis pada tubuh perempuan yang dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti perubahan suhu tubuh, perubahan sekresi lendir leher rahim atau serviks, perubahan pada serviks, panjangnya siklus menstruasi, dan indikator minor kesuburan seperti nyeri perut dan perubahan payudara. Yang kedua itu alat pencatat kesuburan. Termometer ini akan mencatat perubahan suhu badan saat wanita mengeluarkan benih atau sel telur. Bila benih keluar, biasanya termometer akan mencatat kenaikan suhu sebanyak 0,2 derajat Celcius selama 10 hari. Namun, jika wanita tersebut tidak mengalami perubahan suhu badan pada masa subur, berarti wanita tersebut tidak subur. Yang ketiga, tes darah. Wanita yang siklus haidnya tidak teratur, seperti datangnya haid 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, itu biasanya tidak subur. Nah, tes darah perlu dilakukan untuk mengetahui penyebab dari tidak lancarnya siklus haid tersebut. Yang keempat itu pemeriksaan fisik. Untuk mengetahui seseorang subur juga dapat dilakukan dari organ tubuh seorang perempuan, seperti buah dada, kelenjar tiroid pada leher, dan organ reproduksi. Yang kelima itu track record. Wanita yang pernah mengalami keguguran, baik dengan sengaja ataupun tidak, peluang terjangkit kuman pada saluran reproduksinya itu akan tinggi, menyebabkan kerusakan dan penyumbatan saluran reproduksi. Selanjutnya, pria usia subur antara lain. Masa subur pria dengan wanita itu berbeda, Bu. Yang lebih umum dikenal pada pria, selama masih menghasilkan sperma dengan kualitas baik dan dalam jumlah yang cukup, maka hal itu bisa dianggap masih dalam masa subur. Akan tetapi, bagaimana sesungguhnya kualitas sperma pria yang subur? Masa subur pria memang dapat diukur melalui spermanya. Berikut indikasinya nih, Bu. Yang pertama itu kuantitas. Jumlah sperma dalam sekali ejakulasi sangat berpengaruh kepada kemungkinan keberhasilan membuahi sel telur pasangan idealnya. Biasanya itu sekali ejakulasi seorang pria bisa mengeluarkan 15 juta sel sperma per mililiter. Persentase kemungkinannya itu bisa terjadi pembuahan sel telur juga akan menurun. Kedua, pergerakan sperma atau motilitas yang baik harus memiliki gerakan yang gesit untuk mencapai dan membuahi sel telur. Sebelum membuahi sel telur, sperma harus hidup saat berenang menyeberangi leher rahim dan saluran. Hanya 40% sperma harus memiliki kemampuan bergerak yang baik agar bisa terjadi pembuahan. Yang ketiga itu struktur. Normalnya bentuk sperma terdiri atas kepala yang berbentuk oval dan berekor panjang.
Bentuk tersebut semata-mata untuk menyukseskan gerakan mereka menuju sel telur. Normalnya, struktur sperma akan membantu meningkatkan peluang untuk terjadinya pembuahan alias kehamilan. Alhamdulillah. Nah, setelah itu ada juga hal yang berdampak pada kesuburan pria, yaitu meski secara teori masa subur pria berlangsung selama kualitas dan kuantitas sperma terjaga, ada hal yang mempengaruhinya. Salah satunya usia, gaya hidupnya, suhu dan radiasi, dan juga pastikan bebas penyakit menular seksual seperti HIV, AIDS, seperti itu. Baik Ibu, saya sudah menjelaskan. Apakah ada yang mau ditanyakan Ibu? Saya mau tanya, Mbak, hal-hal yang mempengaruhi kesuburan pria itu apakah ada? Ada Ibu, tadi seperti usia, gaya hidupnya pria tersebut, terus suhu dan radiasinya, dan juga itu biasanya tergantung dia memiliki penyakit menular seksual atau tidak. Oh, seperti itu. Seperti kalau gaya hidupnya itu seperti apa? Rokok, Nah, kayak perokok, peminum alkohol, biasanya seperti itu Bu. Kalau spermanya bisa menurun gitu kualitasnya. Terima kasih ya Mbak ya. Terima kasih Ibu, saya sudah melakukan penyuluhan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.